Saudara-saudariku yang terkasih, saya akan menceritakan pengalaman perjumpaan saya dengan 3 orang. Yang pertama, saya berjumpa dengan seorang sopir, usianya sekitar 60 tahun. Dia sudah mengabdi menjadi sopir satu keluarga selama kurang lebih 35 tahun. Sejak pasangan suami istri itu baru menikah, sampai sekarang mereka berdua punya beberapa cucu. Lama sekali. Dia seorang sopir yang loyal. Lalu saya bertanya, apakah gajinya besar sehingga bertahan puluhan tahun? Oh, tidak, Romo. Gajinya ya standar. Tetapi saya kerasan menjadi sopir keluarga itu. Meskipun ada yang menawari untuk pindah dengan gaji yang lebih besar, saya tetap loyal. Karena kami diperhatikan. Tidak berkelebihan tetapi cukup. Kalau sakit ya diobatkan, kami juga dikunjungi di rumah kami, diberi cicilan untuk beli rumah. Intinya kami diperhatikan dan suasananya menyenangkan. Kami merupakan bagian dari keluarga ini. Perjumpaan kedua, saya berjumpa dengan seorang pegawai yang dia bekerja di perusahaan dengan gaji yang cukup besar, kurang lebih 9 juta per bulan. Tapi pertemuan terakhir dia mengatakan mau keluar. Saya bertanya, dengan gaji sebesar ini, apakah enggak rugi kalau keluar? Dia bilang, enggak apa-apa, Romo. Saya tidak kerasan di sini. Memang gajinya besar, tetapi ya saya tidak merasa bahagia. Selalu stres, kerja, tidak ada suasana kekeluargaan. Pertemuan yang ketiga, saya berjumpa dengan seorang pegawai yang berpindah-pindah. Selama 5 tahun dia sudah pindah kerja 4 kali. Saya tanya, kenapa kok berpindah-pindah? Saya cari penawaran yang tertinggi. Ketika ada yang menawarkan gaji yang tinggi, ya saya pindah ke perusahaan yang baru. Saudara-saudariku yang terkasih, 3 pengalaman ini benang merahnya adalah soal kepemimpinan. Memang bisa disoroti banyak hal, tapi saya melihat dari satu sisi, yaitu kepemimpinan. Bahwa pada pengalaman yang pertama, antara sopir dan pemimpin atau majikannya, itu dia loyal karena dia diperhatikan. Yang kedua, meskipun gajinya besar, dia pindah karena dia merasa kurang dihargai sebagai pribadi, tidak ada kenyamanan. Dan yang ketiga, orang ini memang tujuan hidupnya adalah uang yang banyak. Jadi dia meskipun pemimpinnya baik, dia tetap pindah, cari gaji yang tinggi. Saudara-saudari, kalau berbicara tentang kepemimpinan, maka kita harus kembali kepada Tuhan Yesus, pemimpin kita. Memang dia tidak menyebut diri pemimpin, tapi hari ini dia menyebut dirinya adalah gembala. Gembala. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Bagaimana kita mengikuti kepemimpinan Yesus? Apa yang menonjol dari kepemimpinan Yesus atau pengembalaan Yesus?
Dia sendiri mengatakan ya, bahwa ya, dia itu memberikan kehidupan kekal kepada yang mengikuti dia, kepada domba-domba yang mendengarkan, mengenal, dan mengikuti dia. Dia juga menjanjikan keselamatan. Pengikutnya pasti tidak akan binasa. Itu adalah ungkapan tentang keselamatan. Nah, Tuhan Yesus jelas dalam kepemimpinannya sudah memberikan satu tujuan, karena kepemimpinan itu pertama-tama soal tujuan, ya, tujuan yang mau dicapai oleh pemimpin bersama yang dipimpin. Tujuannya kemana? Harus jelas. Dan Tuhan Yesus dengan jelas tujuannya adalah kehidupan kekal. Tujuannya adalah keselamatan. Dan Yesus mengatakan itu. Maka dia pemimpin yang jelas, membawa kita kepada keselamatan. Kepemimpinan adalah soal juga cara, bagaimana itu mencapai tujuan. Dan Yesus ya, dia meneladankan, tidak hanya mensabdakan tetapi meneladankan bahwa dia mengenal ya, siapa yang mengikutinya, domba-dombanya, para pengikutnya yang dipimpinnya, mengenal. Yesus pemimpin yang baik karena dia mengenal. Mengenal itu tidak hanya kenal nama, tahu ini itu, tetapi mengenal itu berarti soal relasi. Relasi. Tuhan Yesus mengenal sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberikan cinta, memberikan perhatian kepada kita. Ya, problemnya apakah kita sadar atau tidak. Ya. Dan karena itu, ya, karena dia mengenal kita, maka ya, kita kalau sadar bahwa kita dikenal, dicintai oleh Tuhan, kita akan mau mendengarkan, kita akan mau mengikuti seperti yang dia katakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, mereka mengikuti aku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Dan karena Tuhan Yesus mengenal kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah inti kepemimpinan Tuhan Yesus, penggembalaan Tuhan Yesus. Tujuan yang jelas dan cara yang jelas pula. Tidak hanya dalam perkataan, tetapi dalam hidup Yesus, dia menunjukkan bahwa dia mencintai para pengikutnya. Juga sampai hari ini. Nah, saudara-saudari, hari ini adalah juga hari panggilan. Ya, gereja secara khusus memberi perhatian pada panggilan khusus. Artinya orang-orang yang mau memberikan dirinya untuk pelayanan kepemimpinan dalam gereja, menjadi imam, menjadi suster, menjadi bruder. Nah, apapun ya panggilan itu ya, sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja tentu harus berpusat pada Tuhan Yesus sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita bisa berdoa. Paling sedikit kita berdoa untuk para romo, para imam, ya, setidaknya yang di paroki kita masing-masing, ya, yang kita kenal, pada para suster, bruder, supaya mereka bisa meneladan kepemimpinan dan penggembalaan Tuhan Yesus, yakni mengenal, mencintai umatnya, dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus sendiri, bukan kepada diri mereka. Dan yang kedua, kita harus mempraktekkan bahwa kita ini umat, kita ini domba-domba Tuhan Yesus, maka kita harus menjadi domba yang baik. Domba yang baik itu apa? Domba yang mendengarkan suara Tuhan Yesus. Maka kita harus mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak hanya mendengarkan, kita harus mengikuti Dia. Mengikuti, hidup kita harus diselaraskan dengan hidup Yesus. Dan yang ketiga, saudara-saudari, kita ini
ya, bagaimanapun juga selain kita ini umat dan domba atau domba, kita ini adalah sekaligus pemimpin, sekaligus gembala dalam kapasitas kita masing-masing, bidang kita masing-masing. Anda yang menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga adalah gembala, adalah pemimpin bagi anak-anak saudara. Maka jadilah gembala, pemimpin yang baik. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus teladankan, yakni mengenal, mencintai anak-anak saudara. Jadi itu dipraktekkan dulu. Dan yang keempat adalah menawarkan kepada anak-anak. Apakah mereka mungkin tertarik kepada panggilan khusus menjadi imam, menjadi bruder, atau menjadi suster. Jadi langkahnya jelas, menghayati dulu, mempraktekkan, dan kemudian menawarkan. Karena pelayanan itu tetap diperlukan, pelayanan khusus dalam gereja, panggilan khusus sangat diperlukan. Maka ditawarkan. Jangan menawari anak dari keluarga lain sebelum menawarkan pada anak-anak Anda sendiri. Ditawarkan. Dan kalau anak tertarik, diberi dukungan. Anda mendukung mereka. Selain dengan teladan tadi adalah memberikan dukungan supaya mereka sungguh-sungguh mau menjadi gembala, pemimpin umat, pelayan umat dengan menjalani panggilan khusus. Nah, saudara-saudari, dan yang terakhir, kalaupun usaha ini sudah dilakukan dan mungkin anak-anak memilih jalan hidup yang lain, tidak apa-apa. Anda sebagai umat harus juga memberikan dukungan kepada para gembala Anda. Tidak hanya berdoa, tidak hanya memberi makanan, memberi fasilitas, memberi barang-barang, tetapi juga menjaga, merawat, terutama supaya para gembala itu tetap setia kepada Tuhan Yesus yang menjadi gembala utama. Kami para imam bagaimanapun manusia lemah, perlu diingatkan, perlu dikawal supaya tidak melenceng dari Tuhan Yesus sendiri, sehingga bersama-sama dengan umat kami menuju kehidupan kekal. Apa itu kehidupan kekal? Adalah mengenal Tuhan Yesus dan mengikuti Dia, dan itulah keselamatan.